Oke, tadi dikatakan kalau penyedia tempat juga mestinya terkena pasal. Nah, dalam konteks prostitusi online ini kan, apakah penyedia domain name-nya atau penyedia website-nya juga akan kena? Kemudian, apakah tempat mereka melakukan eksekusi juga bisa dikenain? Iya. Jadi di pasal 298 KUHP, pasal ini sebenarnya artinya melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan Iya. oleh orang lain dengan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Jadi kami sebagai ahli pidana ini menafsirkan bahwa pasal ini mengancam pidana para germo, mucikari, dan pemilik atau pengelola rumah bordir gitu. Karena ini cenderung ke konvensional. Kemudian tadi ditanyakan apakah hotelnya bisa digerebek juga, bisa sebagai turut serta juga. Sebenarnya bisa-bisa saja sepanjang memang hotel tersebut sudah menjadi tempat yang jadi kebiasaan gitu. Karena hotel dimanapun sebenarnya ya sekarang udah banyak hotel juga kan, kita nggak bisa tahu ini tempat prostitusi atau hotel biasa kan begitu. Tapi kalau sudah diindikasikan bahwa hotel tersebut spesifik ke prostitusi, itu baru bisa ditindak karena kalimatnya pengelola rumah bordir. Nah, hotel tersebut kan bukan hotel bordir kan begitu. Dia Iya. hanya sebagai tempat ya seperti layaknya kita berkunjung ke mana, misalnya ke Semarang, ke Bali, kita sewa tempat villa atau apa untuk tempat rehat kita. Nah, persis kayak begitu. Jadi kelemahannya adalah tempat tersebut tidak bisa dianggap sebagai tempat bordir. Jadi nggak kena mereka. Kemudian tadi dikatakan domainnya. Nah, ini lebih rumit lagi nih saudaraku. Pada saat kita membuat domain, katakanlah domainnya apa nih? Domainnya sebut saja misalnya facebook.com gitu kan, misalnya. Apakah misalnya ada kegiatan dari Facebook, kemudian pemilik Facebooknya itu dijadikan tersangka? Ini lebih panjang lagi. Pertama, domain itu kadangkala locationnya, locatornya tidak ada di Indonesia. Oke. Domain itu adanya di Amerika. Dan namanya domain kadangkala ada di beberapa server. Satu di San Francisco, satu di Washington, satu di mana. Nah, ini sudah bukan wilayah hukum Indonesia lagi. Akhirnya apa yang terjadi, tidak mungkin pemerintah sesuai tempatnya itu akan menggerebek domain tersebut gitu. Karena sudah keluar dari wilayah Indonesia. Jadi kalau menurut saya sih begini, apa yang diharuskan atau dilakukan oleh penyidik agar lagi-lagi tidak sasarannya adalah yang namanya perantara atau mucikari, kan begitu. Agar menjadi efek jera supaya apa? Supaya masyarakat jangan melakukan hal yang sama, bahwa ada tindak pidananya loh, ada undang-undangnya loh. Anda melakukan itu nanti ada di penjara sekian tahun, kemudian didenda sekian, dan lain-lain. Kenapa saya tawarkan? Ini hanya menawarkan sih, karena kami bukan kepolisian, kami penegak hukum, tapi advokat. Kami adalah praktis hukum. Kemudian ada jaksa, ada hakim, mereka pun tidak bisa memaksa mengintervensi. Kami hanya mengoffering. Kenapa tidak mencoba undang-undang tindak pidana pencucian uang? Di pasal 2 dan pasal 3 yang tadi saya sampaikan, merubah bentuk dari hasil kejahatan, itu ancaman hukumannya lebih berat malah, 20 tahun. Jadi yang kena itu artisnya bisa sampai 20 tahun. Nah, itu tujuannya apa? Supaya ada efek jera gitu lah. Dendanya bisa sampai 10 miliar gitu. Nah, bagaimana polisi bisa mau mencoba memasukkan undang-undang TPPU? Ya balik lagi, itu hak prerogatif dari polisi. Kami hanya menyarankan, mengoffering gitu lah. Karena kalau selalu mengatakan prostitusi online, ujungnya TPPO yang kena adalah mucikari, saudaraku. Nah, inilah harus dirubah mindset dari penyidik agar mencoba menambahkan TPPU gitu kan.